Assalamualaikum. Oke, baik. Siapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada apa? Oke, silakan masuk. Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita masuk di pelajaran PPKN. Seperti biasa, untuk awal mohon satu orang ke depan untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Salawat Busro. Siapa yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia? Oke, silakan Caca ke depan. Nah. Oke, baik, semuanya berdiri. Kita mulai dari lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, sana tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Salawat Busro. Salawat Busro. Lanjut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah cukup. Terima kasih untuk Caca, kembali ke tempat. Yang lainnya silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak 9 akhwat. Hari ini ya, sebelum kita memulai, Ustadz akan melakukan absensi terlebih dahulu ya.
tolong nanti setiap nama-nama yang dipanggil memberikan ekspresi yang terbaik, ya. Jadi ekspresi yang terbaik supaya dapat memberikan dampak positif kepada teman-temannya. Oke, kita mulai ya. Akifah Almira sakit, semoga teman kita Akifah lekas sembuh ya. Akila Kamelia sakit juga, oke, lekas sembuh. Asyifa Intan, oke, ekspresinya ya. Aulia Dian, baik, terima kasih. Eka Tirta, oke, belum datang ya. Kania, siap. Kera, aduh. Khalisa, Melika, Nabila, Natasha, oke, baik. Terus Nurul Safia, Nur Balkis, oke. Kanza, Seren, sakit ya, oke, kita doakan semoga lekas sembuh. Sophie, dan terakhir Suci, oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk teman-teman kita yang tidak masuk hari ini semoga lekas sembuh. Oke, baik anak-anak sekalian. Untuk kita memulai pembelajaran, pertama kita harus memastikan kondisi kita dalam keadaan bahagia. Selain kondisi kita, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu lingkungan. Coba lihat lingkungannya, sudah bersih? Sudah ya? Berarti kelas ini sudah memberikan kenyamanan pada saat nanti belajar. Setuju? Setuju. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita akan menampilkan materi kita. Oke, kita buka dulu fokusnya. Oke ya, nanti kita perhatikan di depan akan ada video. Oke, baik. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, ya, oke, kita akan bernyanyi bersama, ya. Siapa yang suka bernyanyi? Nyanyi apa? Untuk jadi, oke, baik. Ini ada lagu. Ya, silakan berdiri. Oke, berdiri. Oke, kita akan Ustadz akan memberikan motivasi untuk pagi hari ini. Tahu lagu Hari Merdeka? Tahu ya, mari kita ikuti bersama. Oke, lagi loading ya. Jadi setiap awal pembelajaran di mana kita selalu berusaha untuk memotivasi. Empat lima, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, materi kita hari ini, siswa Ananda dapat melihatnya di halaman 49. Ya, materinya mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang bisa menjawab apa-apa saja hak warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Oke, Kanza? Mendapatkan hak asasi manusia. Oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain yang ingin membantu selain hak mendapatkan asasi manusia? Hak warga negara, betul sekali ya. Oke, baik anak-anak sekalian, materi ini memiliki tujuan pembelajaran ya, yang mana nanti siswa itu mampu menjelaskan ya tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi agar dapat dipahami. Baik, mari kita simak ya materi di depan. Oke, dapat dilihat? Oke, bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Nah, ini dia. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Oke, bukunya sudah dibuka. Nah, ini dia. Anak-anak dapat lihat hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, yang kita kenal dengan yang namanya adalah hak asasi manusia. Dan hak warga negara itu berbeda. Oke, perlu dipahami ya. HAM dan hak warga negara itu berbeda, terutama dalam sumbernya. Sumbernya berarti asal usulnya. Sangat berbeda dengan HAM. Oke. Sumbernya apa yang pertama? Kalau hak asasi manusia adalah martabatnya sebagai manusia sehingga bersifat universal dan tidak dibatasi oleh negara. Itu HAM. Oke? Kalau yang namanya HAM berarti dia tidak dibatasi oleh negara. Nah, tadi hak menyatakan pendapat itu masuk hak asasi manusia dan bisa dikatakan juga hak warga negara. Betul atau salah? Betul atau salah? Oke, nanti kita lihat ya. Lanjut ke depan. Sedangkan hak warga negara bersumber dari hukum di negara yang bersangkutan sebagai akibat dari status kewarganegaraannya. Nanti kita ketahui hak menyatakan pendapat itu bagaimana versi HAM dengan versi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Selain dari perbedaan sumber, lihat di depan, ada sifatnya. HAM itu bersifat universal. Jadi setiap hak asasi manusia bagian dari hak warga negara, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Ya, nanti kita akan ketahui kenapa tidak semua HAM itu bisa diakui dalam hak warga negara. Karena bersifat lokal. Oke, selanjutnya
ciri-ciri HAM. Siapa yang mau baca? Ciri-ciri HAM? Oke, silakan Natasha. Yang pertama apa? Tidak diberikan. Contoh nih. Ustadz memberikan kepada Keke, kamu boleh berbicara, yang lainnya tak boleh. Nah, itu bukan ciri-ciri dari HAM. Ya. Contoh, hanya orang-orang kaya saja yang boleh berbicara. Itu bukan HAM. Oke, ciri-ciri yang kedua, siapa yang mau baca? Kanza? Oke. Ini dulu, Nadine dulu. Di depan. Contoh tadi, Ustadz dah berikan Keke berbicara. Ustadz cabut. Kasih ke Nadine. Berarti Keke tak bisa bicara. Itu bukan ciri-ciri HAM. Yang selanjutnya. Oke. Siapa? Sophie dulu deh. Bersifat hakiki. Bahkan sejak di dalam kandungan pun kita sudah memiliki hak asasi manusia. Contohnya seperti orang tua atau ibu kita itu memberikan asupan gizi yang baik untuk kita di dalam rahim. Oke, yang terakhir Kanza, silakan. Bersifat universal karena berlaku bagi semua manusia ya yang ada di dunia. Itu konteksnya dalam hak asasi manusia. Oke. Dan bagaimana dengan hak warga negara? Oke, sebagai contoh ya. Hak warga negara. Kita boleh menyatakan pendapat. Itu HAM. Tapi di warga negara kita itu diatur. Apa boleh kita menyatakan pendapat asal-asalan? Contoh di media sosial. Boleh? Karena ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang apa namanya? ITE. Itu mengatur kita berbicara di media sosial. Berarti ingat, negara Indonesia ini merupakan negara yang diatur juga oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar dan turunannya. Oke, kita lihat ke depan ya. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal dalam Undang-Undang NRI ini tahun 1945 terkait dengan hak warga negara adalah sebagai berikut. Ada pasal 27 ayat 1. Oke, silakan buka buku cetaknya. Ada apa di pasal 27 ayat 1, 2, dan 3? Ya. Oke, sudah lihat? Di Undang-Undang Dasar ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak kita sebagai warga negara. Kita nih diatur nih. Sebagai contoh, kalian mendapatkan hak untuk pendidikan. Ya, pendidikan. Oke. Pasal 27 ayat 1. Siapa yang mau menyebutkan? Oke, kita dengar dulu kan ya. Apa pasal 27 ayat 1? Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, baik, terima kasih. Oke, pasal 27 ayat 2. Oke, silakan Via. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Oke, penghidupan yang layak. Next. Coba Keke pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara. Oke, ini merupakan salah satu pasal yang mengakomodir hak dari setiap warga negara. Selain tadi pendidikan, penghidupan yang layak, dan banyak lagi beberapa
pasal-pasal yang berkaitan dengan hak warga negara. Baik. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ada hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Yang bisa bantu baca, kita mulai dari pasal 27 ayat 1 dan 3. Silakan, Natasha. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, baik, terima kasih ya. Setiap warga negara itu wajib ikut pembelaan negara. Oke. Sekarang masuk. Sekarang kita coba cari teman berpasang-pasangan. Cukup nggak nih? Oke, silakan. Kania dengan Nabila. Oke, cari temannya. Ayo cari temannya. Ya, sama Suci. Oke. Si Ica sama Sipa. Si Natasha sama Via. Kanja sama Eka Tirta. Oke, cari ke sini. Ya. Oke. Sekarang kita ya nanti berpasang-pasangan mendiskusikan. Oke? Pertama, apa yang didiskusikan? Kalian harus cari contoh, salah satu contoh di setiap pasal hak dan kewajiban. Contoh tadi ya, pasal 27 ya, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, misalnya. Cari apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti ada hak dan ada kewajiban. Nanti kalian tulis di kertas ini dan segera tampil ke depan, langsung membacakannya dan tempelkan di papan tulis. Oke, sudah dapat pasangannya? Oke, ya. Oke. Pena? Oke, aman. Ya. Ini ada dua kertas. Ya. Berarti saat itu diskusikan. Ya, ini satu hak, satu kewajiban. Sabar. Ini ya diskusikannya sama-sama. Iya betul. Diskusikan tadi. Oke, silakan pilih pasal-pasal yang ada di dalam bukunya. Bebas, pasalnya bebas, ya. Hah? Boleh. Ayat apa ya? Silakan. Yang sudah selesai segera ke depan. Ya. Pikirkan dulu ya. Pasal berapa? Diskusi berdua. Kalau kayak gini boleh? Ya langsung aja temannya ya. Temannya berdua. Video.
Udah lama, berapa detik? Ini ada insert. Oke, ini sudah. Ingat ya, pilih salah satu pasal dan cari contoh-contohnya. Diskusikan berpasangan. Nanti setelah itu kalian tulis di kertas yang sudah dikasih. Ke depan share, ya, share kepada satu saja. Contohnya satu saja ya. Oke, gimana? Bisa? Saya. Pasal misalnya pasal 27 ayat 1 contohnya apa? Tuliskan. Hah? Misalnya hak itu disalin. Misalnya pasal 27. Ya, tentang apa misalnya ini? Disalin bunyinya aja. Ya, bukan bunyinya. Contoh dari pasal ini ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya. Ya, diskusikan. Ya. Ya, diskusikan. Ya. Ini tulisnya dalam kehidupan hari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, yang sudah selesai silakan ke depan. Oke, silakan ke depan. Nanti tempel hasilnya di papan tulis ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari itu begitu banyak ya. Contoh-contohnya, ya. Ini contohnya itu yang kehidupan sekitar dekat. Ya, kehidupan sehari-hari. Ayo jalin komunikasi sesama temannya yang berpasangan. Oke, bagaimana sih Pak? Ada kesulitan? Tidak, aman ya? Jadi kalian bisa melihat pasal-pasalnya dulu, baca dulu. Ya, pasal-pasal apa yang contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah. Oke, Natasha. Oke, sudah. Yang haknya udah. Ya, tapi diskusi ya. Jangan berpikir sendiri. Oke, Suci, bagus. Bisa? Bisa ya? Oke, siap. Yang sudah selesai, langsung ambil. Langsung ambil sedikit, tempelkan. Sebelum ditempelkan, dibaca dulu. Oke, baca, share ke kawan-kawannya. Ini ambil juga. Oke, baik. Oke, silakan baca. Jadi Adam mengambil pasal 31 ayat 2. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah dasar gratis yang disediakan oleh pemerintah. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Oke, next. Via. Saya mengambil pasal 28F yang bisa contoh di dalam kehidupan sehari-hari adalah kamu bisa mencari informasi tentang suatu produk sebelum membelinya. Itu hak. Hak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan tempel. Ayo, siapa lagi? Oke, sini. Sini. Oke, silakan duduk. Siapa lagi? Oke. Sipa dan Ica. Oke. Ambil dulu ini ya, isolasinya.
Oke, silakan share ke kawan-kawannya. Yang mana hak? Yang hak. Oke, silakan Ica. Hak. Ana ngambil pasal 28E ayat 1. Contohnya, setiap warga negara dapat bebas memilih atau memeluk agama atau keyakinan yang mereka percayai. Oke, itu adalah hak. Oke, baik. Yang kewajibannya bagaimana? Kewajiban? Mengambil pasal 27 ayat 3. Contohnya, warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke, tempel. Ya, situ boleh. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Caca dan Nadine. Ambil dulu isolasinya. Ambil dulu. Betul. Oke, silakan di-sharing apa contoh dalam kehidupan sehari-hari dari pasal yang Mengambil kewajiban pasal 30 ayat 1. Contohnya berperan serta dalam upaya menjaga pertahanan dan keamanan. Oke, contohnya itu. Ya. Oke, seperti ikut bela negara ya. Itu kewajiban? Oke, hak. Oke, hak. Ana ngambil pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Siap warga negara mendapatkan hak pendidikan. Terima kasih. Silakan tempel. Siapa lagi? Tepuk tangan. Siapa dulu ya? Kita ini dulu ya. Nah, yang baju merah dan baju apa nih? Krim. Oke. Ambil isolasinya. Satu aja. Oke, sharing dulu sebelum ditempel. Oke, suaranya agak dibesarkan sedikit. Oke, yang siapa dulu? Hak atau kewajiban? Hak. Oke, silakan Aulia. Contoh hak pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Artinya, semua warga negara harus diproses secara hukum sama tanpa terkecuali Ya. termasuk pejabat yang bekerja di lembaga hukum. Oke, baik. Terima kasih. Tunggu sabar. Yang kewajiban belum? Kewajiban negara yang sesuai dengan pasal 23 ayat 1 adalah menaati hukum dan undang-undang yang berlaku. Oke, mentaati. Sabar ya. Menaati hukum. Terima kasih. Silakan tempel. Oke. Karena ini yang tadi duluan. Sudah? Oke, terima kasih ya. Kita habiskan nih. Berarti masih ada 3 lagi ya. Suci dengan Kiki dulu ya. Ke depan. Ada nggak pasal-pasal yang beda ya? Pasal 27. Ini 27 sama. Oke, silakan share ke kawan-kawannya. Yang kewajiban atau hak dulu? Hak dulu, Ustaz. Pasal 28A, contohnya hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak dasar untuk tetap hidup. Hak mempertahankan kehidupan. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oke, baik. Selanjutnya. Ambil pasal 27 ayat 1. Contohnya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Menghormati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa dulu? Akhirnya ini dulu deh ya. Ya. yang terakhir nanti Kania dengan Nabila. Oke, silakan Eka Tirta sama Kanza. Ini. Kewajiban. Ambil pasal 30 ayat 1. Contohnya menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dengan melaksanakan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Oke, Siskamling itu merupakan Pasal 30 ayat 1. hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Oke, haknya apa? Hanya pasal 28 ayat 2. Bertoleransi seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama. Oke, bertoleransi. Terima kasih. Oke, yang terakhir pasangan Kania dan Nabila. Silakan ke depan untuk share apa contoh-contohnya. Oke, silakan ambil ini.
Nah, nanti di-share dulu. Oke, dibacain dulu apa itunya. Oke, yang hak atau kewajiban dulu? Hak dulu ya. Contoh hak itu kami ambil dari pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan. Dan juga setiap sekolah itu berhak mendapat bantuan operasional sekolah. Oke, mendapat bantuan operasional. Oke. Pasal 28 ayat 1, setiap kalangan masyarakat wajib menghormati sesama masyarakat. Wajib menghormati sesama masyarakat. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke ya. Jadi untuk anak-anak sekalian, kalian sudah melakukan sebuah kegiatan berdiskusi sesama pasangannya. Ya, karena penting. Jika sesuatu hal dilakukan dengan diskusi akan memudahkan kita. Oke, sebelum kita lanjut, Ustadz minta kalian berdiri semua. Ya. Nah, Ustadz akan tunjuk satu orang ya yang sangat ekspresi. Siapa di sini yang sangat aktif? Siapa? Oke, Ustadz akan tunjuk dia Aulia. Aulia ke depan. Oke, nanti Aulia akan membuat gerakan dan diikuti oleh semua siswa. Gerakan apa saja? Gerakan yang kira-kira gacor. Gerakan yang kira-kira mantap. Pokoknya gerakannya unik, aneh, tapi diikuti oleh semua orang. Oke ya, kita mulai ya. Yang lainnya ikuti ya gerakannya ya. Ayo. Oke, ikuti gerakannya. Ya ikuti aja apa ya yang entah gerakannya gini ya, gini. Gini. Tapi yang lain ikuti. Oke, silakan. Ayo pikirkan. Ya, contoh gini ya. Ustadz buat gerakan gini. Ya, yang lain ikuti. Gitu ya. Adab ke depan. Itu adab ke depannya. Oke, mulai. Ayo, apa aja? Ya, apa aja gerakannya? Oke, kita ulangi lagi. Yang lain ikut ya. 1, 2, 3. Gerakan apa itu? Oke, silakan dulu. Satu lagi. Kayaknya harus Caca ke depan. Ayo, gerakan apa? Sabar. Ayo. Ayo coba. Ya, gerakannya kan macam-macam. Gini kan. Iya. Ayo. Susah kan? Oke, terima kasih tepuk tangan. Gerakannya. Iya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke ya. Sebenarnya jika seseorang disuruh ke depan untuk menampilkan sebuah gerakan, itu salah satu upaya kalian memberikan instruksi kepada kawan-kawannya. Apakah instruksinya jelas atau tidak? Jadi, jika masih ada kawan-kawan kita yang masih bingung, mohon diperbaiki bahwa jika kalian memberi instruksi jelas, itu kalian sudah mulai belajar untuk menjadi berbicara di depan atau memimpin kawan-kawannya. Dan jika ada kawan-kawannya yang tak mau ikuti gerakan, berarti dia sulit diatur. Ya, itu hikmahnya kita memain tadi menirukan gerakan. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah melihat, sudah mendengarkan mengenai hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar beserta contohnya. Ya, tadi ada yang mengatakan pasal 28E ayat 2.
Contohnya bertoleransi, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Itu merupakan contoh dalam keseharian. Jadi anak-anak sekalian, sangat penting untuk kita memahami hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar itu Negara Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya, HAM dan hak warga itu sudah ada ketentuannya, ya, sudah ada yang mengatur. Oke, kalau HAM sendiri, HAM ini sudah diatur oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam yang namanya DUHAM. Oke, ada yang tahu DUHAM apa? DUHAM. Ayo DUHAM. Ya, Ica dulu. DUHAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oke. Next ya. Oke, tanggal berapa tuh? 10 November 1946. Oke. Ini merupakan salah satu aturan yang dibuat oleh PBB, ya, karena PBB merupakan sebuah organisasi internasional. Dia membuat deklarasi universal hak asasi manusia tanggal 10 November 1948. Sekarang saya tanya lagi, apakah Indonesia ada undang-undang yang mengatur HAM? Ada? Undang-undang nomor berapa? Ada. Oke, siapa? Yang di depan? Oke, Natasha. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Oke, tentang apa? tentang HAM, hak asasi manusia. Oke. Jadi, kalau di Indonesia, HAM itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1999. Ya. Ini DUHAM ada 30 poin yang dibuat oleh PBB. Ya. Ini dia mengatur hak manusia secara universal internasional. Ini mengatur hak warga negara yang tinggal di Indonesia. Paham ya? Oke. Sekarang, apa alasan Indonesia membuat undang-undang tentang HAM padahal sudah ada DUHAM? Oke, Kanza, apa Kanza? PBB. Penghormatan terhadap PBB. Oke, selain itu ada lagi? Ada lagi selain penghormatan terhadap PBB? Yang kedua, ya. Oke, kurang jelas. Jika terjadi konflik harus menggunakan DUHAM. Oke, DUHAM atau undang-undang? DUHAM ya. Oke, baik. Indonesia membuat undang-undang turunan, ya, selain DUHAM sebagai penghormatan terhadap PBB karena kita adalah anggota PBB. Yang kedua, kita jika warga negara terjadi pelanggaran HAM, kita bisa mengadilinya di Indonesia sendiri. Nah, jadi tidak bawa ke dunia internasional untuk memudahkan pengadilan di dalam negeri. Itu dia merupakan ketentuan DUHAM dan HAM yang dibuat oleh Indonesia. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang sudah ada pegang HP ya? Oke, sudah ada. Kalian bisa lihat halaman 55.
halaman 55. Di situ kegiatan 2.3. Nanti kita akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan lembar aktivitas peserta didik. Oke? Kita bikin 3 kelompok. 3 kelompok ya. Kita sistemnya hitung nomor 1, 2, 3. Oke, coba kita mulai dari Kanza. 1. 2. Oke. Yang angka 1 siapa? Yang kelompok 1. Kelompok 1 itu pertama ada Kanza. Yang kedua Nadine. Sorry ya. Kita hapus dulu ya. Oke, 1 Kanza, Nadine, Nabila. Oke, siapa lagi yang Kanza? Aulia ya? Sorry. Ini Nadine. Nabila. 4 Aulia ya. Kelompok 2. Oh iya ya. Natasha 5. Kelompok 2 dari Eka. Habis itu ada Keke. Keira. Ada Kania. Ica, Melika, Pia. Kelompok 3. Kalisa, Suci, Sophie, Sipa. Oke, kelompok ini, nah ya, kelompok ini akan menjabarkan lagi, ya, menjabarkan lagi pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar berkaitan dengan hak dan kewajiban, mencari contoh-contohnya. Paham? Oke, hitungan ketiga sudah berkelompok. Oke. Sorry, kelompok 1 di sana. 1 kumpul. Oke. Di bawah aja, Ustaz. Kita di meja aja. Kelompok 2 sini kan, Ustaz. 1, 2, dan 3. Kelompok 2 sini. Oke, kursinya bawa sana. Oke, berhadapan. Berapa? Oke, berada depan Pak, sini kursinya. Ke depan. Sini. Nah. Oke, ini ada LAPD namanya. Kasih. Oke, LAPD-nya. Oke, baik. Petunjuknya adalah, oke, dengarkan, kelompok 1, 2, dan 3. Petunjuknya adalah, carilah contoh perwujudan dari hak dan kewajiban
warga negara yang terdapat di dalam setiap pasal. Berarti tadi hak ada berapa pasal ya? Hak itu ada 6 pasal. Oke. Nah, kewajiban ada 4 pasal. Nanti kalian tuliskan di lembar aktivitas peserta didik yang telah diberikan di setiap kelompok. Silakan diskusikan. Setelah melakukan kegiatan, refleksikan kepada dirimu sendiri mengenai hal-hal berikut. A. Apakah kamu telah mendapatkan hak sebagai warga negara? B. Apakah kamu telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara? Ya. Jadi selama ini mungkin kita tidak terpikirkan apa hak yang udah saya dapat atau apa kewajiban yang sudah saya lakukan untuk kita sebagai warga negara. Oke, baik, silakan. Kita pilih, yang lain cari. Oke, ini silakan mencari dari berbagai sumber. Ini semuanya step. Ya, sesuai dengan tadi ke yang apa? Yang hak kan ada 6. Nah, ya, hak ada 6. Kalau ininya tadi ada 4 salah. Oke, silakan. Perwujudan itu sama dengan contoh maksudnya. Tapi kan ini pasal 27 ada yang ayat atau ayat 27. Ya, pilih aja. Nah, salah satu ayat ya. Nah, yang penting setiap pasal itu ada contoh perwujudannya. Jika ada hal-hal yang masih meragukan, silakan ditanyakan. Harus diutamakan untuk bekerja sama ya. Apa? Boleh. Ya. Kalau ada tipek? Nanti buat dulu di sini. Nanti kalau ada nanti betul. Oke, ada apa? Ya, itu dibuat dulu. Nanti kalau jika ingin bagus lagi nanti dikasih kertasnya. Ya, tak apa-apa. Buat dulu di situ. Nanti jika udah betul baru salin yang baru. Ya, itu maksudnya.
Ini perwujudannya diusahakan memang contoh ya. Contoh warga negara. Hak warga negara dan kewajiban. Silakan didiskusikan. Semuanya ikut terlibat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada seluruh anggota UKS. Ustazah ini minta kita berkumpul sebentar di UKS. Sekali lagi kepada seluruh anggota UKS, Ustazah ini minta kita berkumpul di UKS sebentar. Sekarang lalu tunggu di UKS. Syukran. Oke. Masih ada beberapa menit lagi. Diusahakan dibagi tugas ya, ada yang mencari contoh kewajiban, ada yang mencari contoh dari hak warga ya. Jadi untuk dalam tidak ada yang lain belakangan sayang. Yang mau istirahat, silakan. Terus, saudara alat-alat bermain, bekas makan minum yang tidak makan bermainnya di dasar.
melakukan Pasal nanti pasal 27 melakukan bela negara. ayat 27 pasal 27 ayat 1. Tadi Nabila pasal berapa? Ini kata berujung juga. Di itu aja di majelis. Saat yang hijau tak dikasih ya, enggak kayak gini. Ya. Oke, baik ya. Sudah selesai ya. Sekarang tunjuk satu orang perwakilannya untuk mencabut undi. Siapa dulu yang kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Oke, Sophie, kelompok 3. Kelompok 2 siapa yang diutus? Kelompok 1 siapa yang mau undi? Oke, Nadine ke depan. Kelompok ini? Ica. Oke. Yang nomor 1 berarti dia yang duluan mempresentasikan ya. Itu apa yang ada aja ya. Oke, silakan siapa dulu? Siapa dulu mengambil? Nah, gambreng. Gambreng, kamu gambreng. Oke, yang gambreng. Oke, yang ini yang kedua. Oke, Sophie, Nadine, berarti Ica yang terakhir. Oke ya, silakan ambil. Coba. Jangan lihat lama-lama. Oke. Nadine. Satu ini. Ica. Oke, menghadap ke kawan-kawannya. Nomor berapa untuk? Oke, kelompok 3 itu nomor 3. 1. Berarti yang duluan adalah kelompok 2. Kelompok 2 kan nomor undian 1. Oke, baik. Ayo. Ya tak apa-apa. Kita presentasi dulu. Siapa yang mau baca ke depan? Yang kelompok 2. Oke, silakan siapa yang mau baca? Silakan Ica. 2 boleh, 2 orang. Keke sama Ica. Semua deh, semua. Ayo semua ke depan. Silakan. Waalaikumsalam. Hari ini kami mau presentasikan tentang perwujudan dari hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di setiap pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Nama kami
Kami dari kelompok 2 yang beranggota Eka Tirta Syafiah, Keira Anissa Bira, Kania Ananda Kusnadi, Elika Husna, dan Nurul Syafia Rahma. Oke, silakan. Hak warga negara. Pertama, pasal 27 ayat 3, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan kedua, pasal 28, contohnya dapat mengeluarkan pendapat. Oke, selanjutnya siapa yang membaca? Silakan. Pasal 28A, contohnya pemberian kartu Indonesia sehat ke orang semua orang Oh, kartu orang kurang KIS. mampu. Nah. Ayo lanjut. Langsung aja. Pasal kewajiban. Pasal 27 ayat 1. Contohnya menaati hukum dan pemerintahan. Oke. Lagi? Itu apa? Hak atau kewajiban tuh? Kewajiban. Kewajiban. Oke. Lanjut. Kewajiban pasal 27 ayat 2 memberikan jaminan tenaga kerja. Oke. Ada lagi? Yang hak? Udah baca belum hak? Udah? Baik, silakan tutup presentasi. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, Ustaz terima ya hasil diskusinya. Ini ya. Oke. Selanjutnya nomor urut 2. Silakan. Semuanya dilibatkan untuk mempresentasikan. Silakan siapa yang dulu membuka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam pasal 28D ayat 1 tentang hak warga negara adalah tidak ditahan tanpa adanya bukti dan surat penangkapan. Pasal 28A untuk mendapatkan layanan fasilitas kesehatan. Pasal 27 ayat 3 mengikuti pendidikan kewarganegaraan serta menjaga keamanan lingkungan. Pasal 28E ayat 1 tentang hak menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Pasal 30 ayat 1 mendapatkan keamanan dari negara dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Yang berikutnya adalah pasal 31 ayat 1 untuk hak warga negara adalah mendapatkan akses pendidikan terjangkau seluas-luasnya. Pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban tidak melakukan tindakan kriminal. Pasal 28J ayat 2 tentang kewajiban menaati tata tertib lingkungan. Pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Pasal 31 tentang kewajiban ayat 2 mengikuti pendidikan sesuai kurikulum. Pasal 28J ayat 1 tentang kewajiban tidak merendahkan orang lain. Pasal Masih ada 27 ya? ayat 3 tentang kewajiban mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Oke, tutup. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ustaz sudah terima lembar kerjanya ya. Terima kasih. Silakan duduk. Boleh? Boleh. Oke, kelompok 3. Nah, silakan ke depan. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Oke, siapa yang mau buka? Sophie, silakan Sophie.
Oke, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lembar aktivitas peserta didik. Oke, siapa dulu? Hak dulu ya. Hak warga negara. Pasal 27 ayat 2 pemerintahan berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dan upah. Pasal 28A warga memastikan keamanan warga melalui aparat penegak. Pasal 28B ayat 1 membentuk keluarga dan mendapatkan perlindungan. Pasal 29 ayat 2 bebas memilih, memeluk dan menjelaskan ajaran agamanya. Pasal 30 ayat 1 berprestasi dalam menjaga keamanan dan mempertahankan negara. Pasal 31 ayat 1 mengakses pendidikan di berbagai jenjang. Kewajiban warga negara, pasal 27 ayat 1 mematuhi peraturan lalu lintas. Pasal 28J ayat 1 tidak mengganggu kebebasan berpendapat. Pasal 30 ayat 1 berpartisipasi dalam program bela negara. Pasal 31 ayat 2 mengikuti pendidikan dasar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih sininya. Oke. Lembar kerjanya sudah saya terima ya. Oke. Bagaimana setelah berdiskusi? Kita coba ice breaking lagi ya. Siap-siap tangannya di meja masing-masing. Kita main cek boom. Kalau dicek berarti dia tepuk tangan. Eka, kalau boom tepuk mejanya, ya. Oke, kita bikin per kelompok dulu ya. Kalau Ustadz arahkan tangannya kelompok 1, gini ya. Cek, berarti dia tepuk tangan. Kalau ini boom. Ya, ayo. Cek. Oke ya, ini per kelompok nih. Siap, kita mulai. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Cek. Oke ya. Oke, ini kita baru mulai yang sesungguhnya ya. Siapa yang bisa mendengarkan arahan dengan baik? Kita mulai ya. Cek. 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 Boom. Boom. Cek. 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 Boom. Boom. Cek, cek, cek. Boom, boom. Cek. Kenapa? Konsentrasi ya, konsentrasi. Kita ulang sekali lagi ya. Ini yang sesungguhnya. Oke ya. Cek. Cek. Boom. 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 Cek. Cek. Boom, boom, boom. Oke semuanya. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Cek. Boom. Cek boom. Boom cek. Sampai bergerak. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Kita di ujung pertemuan pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini. Dan untuk anak-anak sekalian, Ustadz ingin memastikan lagi bahwa kalian sudah memahami apa hak dan kewajiban kita yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oke, coba kita mau lihat ya. Silakan berpikir sebentar. Kalian menyimpulkan ya, menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Apa pentingnya materi pembelajaran hari ini? Silakan pikirkan dulu sebentar ya. Nanti yang Ustadz tunjuk silakan menjawab. Oke, silakan pikirkan dulu. Apa kesimpulan yang penting pada materi yang kita pelajari hari ini?
Ayo silakan. Kita ingin membuat kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Belum. Tak apa-apa, siapa aja yang mau nanti ya. Mau angkat tangan dulu boleh, atau Ustaz tunjuk juga boleh ya. Ini cek bom ya. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Via. Kesimpulannya itu agar kita lebih mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oh, oke. Siapa di sana? Sini. Sophie, silakan. Kita menjadi tahu tentang perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Oke. Mengetahui bagaimana perwujudan dari warga negara. Oke, ini ada? Silakan, Kanza. Oke, silakan. Di materi ini kita lebih tahu tentang hak dan kewajiban dan pasal-pasal berapa saja yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Jadi, semuanya benar ya, bahwa dengan kita mempelajari materi hari ini, kita sudah mengetahui apa-apa saja hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oke? Nah, hasil penyajian tadi dari hasil diskusi kalian itu sudah menunjukkan bahwa kalian sudah melakukan kegiatan diskusi dengan baik, ya, sudah berbagi-bagi tugas dan menghasilkan jawaban yang sungguh luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak sekalian, inilah pentingnya kita untuk mempelajari, mengetahui hak dan kewajiban. Karena jika kita mengetahui hak dan kewajiban, kita sebagai warga negara, kita menjadi memahami pentingnya menjaga hak kita dan pentingnya melakukan kewajiban kita di dalam kita bermasyarakat. Jika nanti kalian berada di lingkungan keluarga, ya, berada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, khususnya keluarga, kalian sudah memahami, oh ya, hak saya untuk dapat uang jajan misalnya, ya, kewajiban saya untuk membantu ayah dan ibu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Oke, seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke, dan selanjutnya materi kita ke depannya yaitu tentang tantangan bagaimana mewujudkan hak dan kewajiban. Jadi dalam mewujudkan hak dan kewajiban ini memiliki tantangan. Nanti kita akan bahas materi ini pada hari depan, minggu depan. Oke? Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita. Oke, baik, terima kasih. Dah. Itu berapa menit, Kak?